Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi yang sangat menarik, yaitu bab munakahat. Nah, apa aja sih materi yang ada di bab munakahat kali ini? Yuk simak video berikut ini. Apa itu pernikahan? Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban di antara masing-masing pihak. Akli tentang pernikahan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Ya ma'syaras syababi man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu libasari wa ahsanu lil fajr wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shawmi fa innahu lahu wijau. Artinya, wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah, karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya. Tujuan dari pernikahan sendiri adalah untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup, sakinah, untuk membina rasa cinta dan kasih sayang, untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan diridhoi Allah, untuk memperoleh keturunan yang sah. Yang selanjutnya yaitu hukum pernikahan. Yang pertama, sunnah, wajib, makruh, dan haram. Hukum asal melakukan pernikahan adalah mubah atau boleh. Hukum ini dapat berubah disebabkan pada keadaan tertentu. Rukun dan syarat pernikahan. Rukun nikah yakni amalan yang harus dilakukan ketika ingin melakukan pernikahan. 1. Adanya calon suami. 2. Adanya calon istri. 3. Adanya wali dari pihak perempuan. 4. Adanya 2 orang saksi. Yang kelima, adanya ijab dan qabul. Dengan syarat nikah yaitu 1. Beragama Islam. 2. Bukan mahram. 3. Adanya wali bagi calon pengantin perempuan. 4. Dihadiri 2 orang saksi. 5. Kedua mempelai sedang tidak berikhram atau haji. 6. Tidak ada paksaan. Lafaz ijab qabul. Ijab dari wali nikah. Nikahkan aku, putriku, denganmu dengan mahar. Qabul dari calon suami. Qabiltu nikaha bimahar. Pengertian mahram. Mahram adalah orang yang tidak boleh dinikahi karena hubungan darah, persusuan, atau pernikahan. Macam-macam mahram. 1. Mahram karena hubungan darah. 2. Mahram karena persusuan. 3. Mahram karena pernikahan. Pernikahan yang tidak sah menurut Islam. Pernikahan yang tidak sah dalam Islam adalah pernikahan yang tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Contohnya, 1. Pernikahan tanpa wali. 2. Pernikahan tanpa saksi. 3. Pernikahan dengan paksa. 4. Pernikahan dengan mahram. 5. Pernikahan dengan orang yang sudah menikah. Hak dan kewajiban suami. Hak 1. Ketaatan istri. 2. Pengelolaan rumah tangga. 3. Pemeliharaan dan perlindungan. Kewajiban 1. Memberikan nafkah. 2. Melindungi dan memelihara. 3. Berbuat baik dan adil. Hak dan kewajiban istri. Hak 1. Nafkah. 2. Perlindungan dan pemeliharaan. 3. Penghormatan dan kasih sayang. Kewajiban 1. Mengatur rumah tangga. 2. Merawat anak-anak. 3. Taat kepada suami. Pengertian talak.
Talak adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk dalam proses perceraian antara suami dan istri. Jenis-jenis talak: talak raj'i, talak bain kubra. Syarat-syarat talak: 1. Suami harus dalam keadaan sadar. 2. Suami harus mengucapkan talak dengan jelas. 3. Talak harus diucapkan dalam keadaan suci. Hukum talak yang pertama wajib. Talak menjadi wajib ketika bercerai, lebih baik mempertahankan pernikahan. Artinya, jika ikatan pernikahan dipertahankan namun hanya akan saling menyakiti ataupun mendatangkan bahaya, maka hukum talak menjadi wajib. Yang kedua, sunnah. Apabila sang suami sudah tidak sanggup memberikan kewajiban nafkah, sang istri tidak menjaga kehormatan dirinya, atau karena istri mengabaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, contohnya istri tidak mau melaksanakan sholat atau ada kewajiban lain yang dilanggar oleh istri. Yang ketiga, haram. Haram menjatuhkan talak jika merugikan salah satu pihak. Talak juga haram dijatuhkan apabila sang istri dalam keadaan haid. Selain itu, talak hukumnya haram dilakukan ketika sang istri dalam keadaan suci, sesudah dicampuri. Yang terakhir adalah makruh. Makruh merupakan hukum asal dari talak. Talak dihukumi makruh apabila tidak disertai dengan alasan yang dibenarkan dalam ajaran agama Islam, karena dengan talak dapat merusak pernikahan. Kemudian adapun macam-macam talak. Yang pertama ada talak dari segi kalimat yang digunakan. Talak ditinjau dari kalimat yang diucapkan, bisa dilakukan dengan kalimat yang terang atau jelas, dan talak dengan menggunakan sindiran. Talak dengan kalimat yang terang adalah talak yang diucapkan dengan terus terang, mengandung kalimat yang sudah jelas dan mudah dipahami maksudnya. Yang kedua ada talak dari segi sesuai atau tidak dengan aturan syariat. Jika dilihat dari sesuai tidaknya dengan aturan syariat, talak dibagi ke dalam talak sunni dan bid'i. Talak sunni ialah talak yang dilakukan dengan sesuai syariat Islam, yang dilakukan ketika sang istri dalam keadaan suci, tidak sedang haid. Talak bid'i yaitu talak yang tidak sesuai dengan ketentuan agama Islam. Contohnya, suami yang menalak istrinya sebanyak 3 kali dengan 1 kali ucapan, atau sang suami menalak istrinya saat sedang haid atau nifas. Yang terakhir ada talak dari segi boleh dan tidaknya rujuk. Dilihat dari segi boleh dan tidaknya rujuk dibagi menjadi 2, yaitu talak raj'i dan bain. Talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya tanpa didahului oleh talak sebelumnya, talak pertama, atau pernah diucapkan 1 kali talak sebelumnya. Talak kedua, pada saat talak raj'i suami masih diperbolehkan untuk rujuk dengan istri baik pada masa iddah maupun di luar masa iddah. Namun apabila rujuk dilakukan di luar masa iddah harus melakukan akad nikah yang baru. Sedangkan talak bain dibagi menjadi 2, yaitu pertama bain sugro. Talak bain sugro ialah talak yang dijatuhkan oleh suami atas permintaan sang istri. Dalam talak ini berlaku ketentuan seorang suami tidak boleh meminta rujuk walaupun masih dalam masa iddah. Suami hanya boleh rujuk ketika sudah selesai masa iddahnya dengan akad yang baru. Kedua, talak bain kubra mempunyai hukum yang sama dengan talak bain sugro, yaitu sama-sama memutuskan ikatan perkawinan. Talak bain kubro atau talak untuk ketiga kalinya berarti menjadikannya terpisah untuk selama-lamanya dan tidak diperbolehkan kembali lagi ke suaminya kecuali apabila dia telah menikah dengan lelaki lain dan pernah berhubungan. Masa iddah adalah masa menanti yang diwajibkan kepada perempuan yang ingin menikah lagi setelah diceraikan oleh suaminya, baik cerai hidup atau cerai mati. Di antara tujuannya untuk diketahui kandungannya berisi atau tidak. Menurut sebagian ulama, masa iddah juga bertujuan sebagai masa perenungan atau introspeksi diri. Imam Al-Syafrawi menjelaskan salah satu hikmah dari masa iddah adalah
sebagai penghormatan atas hubungan pernikahan yang dijalin sebelumnya. Penjelasan masa iddah sebagai berikut ini, yaitu perempuan yang sedang hamil, iddahnya sampai lahir anak yang dikandungnya. Yang kedua, perempuan yang tidak hamil ada kalanya cerai hidup atau cerai mati. Untuk cerai mati, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Sedangkan untuk masa iddah cerai hidup ialah 3 kali suci. Jika perempuan yang diceraikan sudah tidak mengalami haid, maka iddahnya 3 bulan. Pengertian rujuk, yaitu kata rujuk dalam bahasa Arab disebut dengan raj'ah, artinya kembali. Suami yang rujuk dengan istrinya berarti ia telah kembali pada istrinya.